Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu super jumbo super ekonomis hanya pakai oven tangkring, tapi hasilnya benar-benar mengembang dan juga super lembut. Dalam wadah masukkan 400 gram gula pasir, jika tidak suka manis bisa memakai 380 gram saja. 4 butir telur ukuran sedang, 1 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok makan SP atau bisa juga diganti dengan TBM atau valet. Nyalakan mixernya dari kecepatan yang terendah dulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi kurang lebih selama 8-10 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Agar hasilnya mengembang sempurna, maka pastikan bahan yang dipakai masih fresh dan wadah serta ujung mixer yang digunakan benar-benar kering atau terbebas dari lemak dan air. Dan juga tentunya selalu pakai bahan yang fresh. Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, mengental, lebih putih, dan jejak putaran mixernya tidak mudah hilang ataupun tenggelam. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tidak apa-apa meskipun masih terdapat butiran-butiran halus gula pasirnya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu dan sisihkan adonannya. Dalam wadah ayak 500 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein rendah ya kali ini. Bisa juga memakai yang berprotein sedang. Tambahkan 1 saset susu bubuk. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil tentunya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Aduk rata tepung dan susunya sampai benar-benar tercampur rata. Siapkan juga 400 ml susu cair. Saya memakai 1 saset susu kental manis putih yang saya tambahkan air sampai mencapai 400 ml. Kemudian masukkan juga setengah gelas blimbing minyak goreng setara dengan 100 ml ya. Bisa juga diganti dengan susu cair saja. Agar nanti hasilnya gurih, maka tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Lalu aduk semua bahannya sampai garamnya larut. Di video sebelumnya, bolu yang 10 ribuan itu saya juga memakai resep ini, tapi hanya memakai air saja ya, jadi tanpa susu, juga tanpa minyak goreng. Masukkan campuran tepung bergantian dengan cairannya tadi. Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Aduk dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata saja. Untuk keterangan resep lebih jelasnya sudah saya sertakan di description box-nya ya, terletak pada bawah judul.
Setelah tepung dan cairannya dimasukkan semua, kemudian mixer semua bahan sampai tepung dan cairannya sampai tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama ya memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Saat mencampur selalu pakai mixer dengan kecepatan yang terendah saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang atau bantat. Saat mengaduk, pastikan diaduk perlahan-lahan ya, jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Adonan saya ambil sebagian lalu saya tambahkan dengan pasta mocha. Pasta disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Kemudian aduk pasta dan adonannya sampai tercampur rata. Ini nanti untuk motifnya ya. Loyang saya pakai diameter 28 cm, tinggi 8 cm. Kemudian masukkan setengah bagian adonan putihnya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata, kemudian dibuat untuk olesannya. Timpa dengan adonan mukanya ya, sisakan sedikit untuk motif atasnya nanti. Timpa lagi dengan sisa adonan putihnya. Untuk motif tentunya dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Dengan tusuk sate bentuk motif pada adonan ini saya bentuk sampai ke dasar adonan ya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saat menghentakkan sebaiknya sebelum diberi motif ya, agar motifnya tidak rawan tenggelam. Oven saya, lubang-lubangnya terlihat di dalam video ada di belakang itu ya. Itu tidak ada lubang penutup atau pembukanya. Jadi cuma lubang-lubang seperti itu. Jangan lupa sebelum dipanggang atau dimasukkan adonannya, panaskan ovennya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Panggang adonan selama kurang lebih 50 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya pasti berbeda-beda. Saat menjelang matang kurang 10 menit saya pindah tadi ya loyangnya ke rak bagian atas untuk mematangkan bagian atas. Jika ada lubang ovennya, maka sebaiknya saat terakhir kita buka lubangnya itu untuk api atas atau mematangkan bagian atas bolu. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Alhamdulillah ya, bolunya mengembang sempurna, atasnya kering dan matangnya juga merata. Keluarkan bolu dari loyangnya, hati-hati ya karena loyangnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar matang merata dan benar-benar jumbo. Bolunya juga sudah terlihat sangat mulus.
Jika untuk ide jualan, saat mengemas pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar bolu tidak mudah berjamur. Bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa tahan kurang lebih 4-5 hari. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Motif marmernya terlihat cantik ya. Potongannya pun sudah terlihat jumbo. Alhamdulillah ya, sudah terlihat lembut dan kempus-kempus. Jika dijual dalam bentuk potongan, tentunya kemas dalam plastik OPP agar tetap awet lembutnya. Bismillah. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar lembut, susunya sangat terasa. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.